لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jamaah calon haji, kelompok pimpinan haji dan umroh Zahratul Ulum Karangampel yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang kekuasaannya tiada yang dapat menandinginya. Kasih sayangnya semoga tercurah kepada kekasihnya Muhammad ibnu Abdullah, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga pula kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, Islam merupakan agama tauhid yang mengakui keesaan Tuhan sebagai sang khalik dan manusia sebagai makhluk. Hubungan Tuhan dan hamba ini merupakan suatu kebutuhan bagi manusia terhadap sang khalik, suatu hal yang harus tertanam dalam jiwa, gerak dan langkah kita. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan sebagai seorang hamba merupakan bentuk pengabdiannya terhadap Tuhan yang Maha Pencipta. Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Calon jamaah haji, kelompok bimbingan haji dan umroh Zahratul Ulum, saya sedikit akan menyampaikan bagaimana keutamaan haji dan umroh. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, al umratu ila umrati kafaratul lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umroh ke umroh itu merupakan penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain daripada surga. Diceritakan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iringilah antara ibadah haji dan umroh karena keduanya meniadakan dosa dan kefakiran, sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran kerak besi, emas dan perak, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan haji ikhlas karena Allah azza wa jalla tanpa berbuat keji dan kefasikan, maka ia kembali tanpa dosa sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya. Balasan bagi siapapun yang menggapai level haji mabrur adalah surga. Tentu tidak mudah menggapai haji yang mabrur itu, kecuali kita berikhtiar dan berusaha untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan, dan jangan lupa membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan tentang haji. Sebab tanpa ilmu apa yang bisa kita perbuat? Kita latih kesabaran semenjak kita berada di tanah air. Insya Allah akan terbiasa saat berada
dan melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Rasa ikhlas dan tulus untuk mengabdi kepada Allah semata, redam hawa nafsu dan kesombongan kita, sebab kesombongan inilah yang akan membawa malapetaka. Jamaah calon haji kelompok pimpinan haji dan umroh Zahratul Ulum Karangampel yang berbahagia, ada beberapa hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, hikmah berpakaian ihram. Pakaian ihram laki-laki terdiri dari 2 lembar kain yang tidak berjahit. Betapapun mahalnya bahan pakaian, kalau hanya diselendangkan saja pada badannya, tidak akan mempunyai nilai kemewahan. Hal ini dimaksudkan supaya kita melepaskan diri dari sifat-sifat buruk dan tercela yang melekat pada diri kita, seperti merasa bangga atas kekayaannya, kepandaiannya, jabatannya, kekuasaannya, suka pamer kemewahan, sombong dan takabur, dan lain sebagainya. Jamaah calon haji yang dimuliakan Allah, tujuan dari memakai ihram ini agar timbul rasa merendahkan diri dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa tidak memiliki apapun serta kekuatan apapun bagaikan bayi yang hanya dikenakan kain yang tidak berjahit, yakni popok. Pakaian ihram yang mengingatkan kepada yang memakainya bahwa ketika lahir tidak seutas benang pun melekat di badannya, dan kelak ketika meninggal dunia maka pakaian yang melekat di badannya hanya kain putih yang tak berjahit sebagai pembungkusnya. Kemewahan pakaian dapat membangkitkan sikap hidup arogan dan sombong. Sikap sombong dan arogan pada akhirnya akan menjauhkan diri kita dengan orang lain. Tidak mau bergaul dengan orang yang tidak selevel, tidak mau mendengarkan nasihat orang, dan lebih celaka lagi kalau sudah tidak mau mendengarkan perintah dan petunjuk Allah serta Rasul-Nya. Sikap hidup yang demikian itulah yang membawa diri kita ke jurang kehancuran. Bukankah iblis diazab Allah karena kesombongannya? Juga Namrud, Fir'aun, dan Korun. Berpakaian seperti yang telah ditentukan dalam rangka ibadah haji dan umrah memberikan sentuhan-sentuhan batiniah yang lembut pada diri seseorang, sehingga dia sadar bahwa kesombongannya itu akan berakhir pada kehancuran. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya engkau kelaparan, akulah yang memberimu makan. Sesungguhnya engkau telanjang, akulah yang memberikan pakaian." Mengenakan pakaian ihram merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Juga memiliki makna bagi pendidikan rohani, yaitu hakikat manusia itu sendiri. Allah hanya melihat iman, amal, dan ketakwaannya seseorang tanpa membedakan identitas dan strata sosial. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada identitas sosial dan tidak pula kepada hartamu. Akan tetapi Allah melihat hati kamu dan amalan-amalan kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Jamaah calon haji kelompok bimbingan haji dan umroh Zahratul Ulum Karangampel yang dimuliakan Allah. Perjalanan haji merupakan perjalanan yang mulia dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan perjalanan itu sendiri demikian suci, yakni akan menjadi tamu zat yang maha suci dan dilaksanakan di tempat yang suci, yakni Makkatul Mukarramah. Oleh karena itu orang yang berikhram sebenarnya sedang mensucikan dirinya dari berbagai hal yang dilarang. Sikap suci ini harus dimiliki oleh orang-orang yang akan bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah haram. Orang yang datang ke rumah Allah Baitullah ini adalah orang yang suci hatinya dan penuh keimanan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah calon haji yang berbahagia. Hikmah yang kedua adalah hikmah dari pelaksanaan tawaf. Tawaf adalah salah satu kegiatan ritual pada waktu kita beribadah di tanah suci, baik berupa umroh maupun ibadah haji. Ibadah tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Tawaf dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad dengan Ka'bah di sebelah kiri kita. Ini merupakan simbol bahwa kita memulai kehidupan ini dan nantinya akan berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan tawaf? Sehingga kita ini benar-benar dapat lebih menghayati pada saat melaksanakannya. Tawaf tidak hanya sekedar berjalan mengelilingi Ka'bah sambil berdoa saja, tetapi sebenarnya penuh dengan simbol dan makna. Di antaranya yang pertama, dengan mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan jarum jam dan Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Ini sebagai simbol dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus menyadari dan meresapi bahwa tujuan hidup kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan bukannya hanya diri kita saja. Ternyata atom yang sangat kecil, galaksi tata surya yang begitu besar, perputaran bumi sampai peredaran darah kita berputar mengelilingi intinya ke arah berlawanan jarum jam. Jika benda mati saja beredar dengan gerakan bertasbih, memahasucikan Allah, apakah itu belum cukup menyadarkan diri kita untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, tawaf menandakan kepatuhan dan ketawakalan makhluk terhadap perintah Allah. Tawaf dilakukan sambil berdoa, berzikir, menyebut asma Allah, berkeliling sebanyak 7 kali, artinya kita mesti terus-menerus mengingat Allah dan setiap langkah dan tindakan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya menjelaskan, barang siapa melakukan tawaf di Baitullah, maka Allah akan mencatat kebaikan dan menghapuskan satu keburukan bagi tiap langkahnya. Hadis riwayat Al-Azraqi. Yang ketiga, saat melakukan tawaf kita dapat mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengecup Hajar Aswad, atau dengan istilah bukan karena batu ajaib atau batu mulia dari surga, akan tetapi lebih kepada sikap ketaatan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai batu Hajarul Aswad, engkau adalah batu sebagaimana batu yang lain. Kalau bukan disebabkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengecupmu, maka aku tidak akan mengecupmu. Hadirin jamaah calon haji, kelompok bimbingan haji dan umroh Zahratul Ulum Karangampel yang dimuliakan Allah. Renungan bagi kita saat bertawaf,
pada saat menjalankan ritual tawaf, kita berada di antara lautan manusia. Berjuta-juta, bahkan mungkin puluhan juta orang. Semua ingin mendekati Ka'bah. Rasanya mustahil bisa kita lakukan. Bagi yang bertubuh badan tinggi besar, mereka mungkin akan berjalan lurus, menerobos, memotong, dan bahkan menabrak orang-orang yang menghalangi jalannya. Namun mengapa harus memutar mengelilingi Ka'bah secara teratur? Itulah tanda kehidupan yang diskenariokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tujuan mendekatkan diri kepada Allah, kepada Ka'bah itu cepat akan tercapai. Namun karena jalan yang ditempuh menyakiti banyak orang lain, bahkan membahayakan dirinya, mestinya bukan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata pada saat kita berjalan berkeliling, tatanan orang berjalan tidak selalu tetap. Ada masa-masa di mana jalan seolah terbuka ke arah mendekati Ka'bah. Saat itulah kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendekati dan akhirnya bahkan dapat menyentuh, mengecup Hajar Aswad. Demikian juga dalam kehidupan kita, hendaknya kita memilih jalan-jalan atau cara mendekatkan diri kita kepada Allah yang tidak menyakiti dan mengusik orang lain ataupun mendatangkan bahaya. Pada saat celah terbuka, kita bisa berjalan kencang ke arah tujuan kita. Saat jalan menutup, kita berjalan biasa mengikuti orbit sambil mencari celah dan mengumpulkan tenaga agar dapat berjalan kencang lagi. Saat celah muncul kembali dan seterusnya sampai selesai. Demikian kita akan mencapai tujuan yang kita maksud. Insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak bermaksud untuk menyakiti orang lain. Hikmah